Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, yaitu saya Risma Mahmudah dan teman saya Alvin Husna Kamila Putri dan yang terakhir teman saya Wayan Sari Nursofa. Kami akan mempresentasikan tentang sejarah turun dan pemeliharaan Al-Quran. Di sini kami akan ada beberapa poin yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama pengertian ulumul Quran, sejarah Al-Quran, dan yang terakhir pemeliharaan Al-Quran. Jadi yang pertama, ulumul Quran berasal dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Ulum adalah bentuk jamak dari kata ilm atau ilmu, yang merupakan bentuk masdar dari kata alima ya'lamu, yang berarti mengetahui. Ilmu berarti al-fahmu wal idrak, yaitu faham dan menguasai. Dan yang kedua, Al-Quran. Al-Quran merupakan bentuk masdar yang maknanya sama dengan kata qiraah, yaitu bacaan. Bentuk masdar ini berasal dari fi'il madhi qoro'a, yang berarti membaca. Al-Quran menurut istilah merupakan firman Allah yang bersifat mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, yang dinukil dengan jalan mutawatir dan yang membawanya merupakan ibadah. Pengertian ulumul Quran sendiri ada dari beberapa imam, dan di sini ulumul Quran secara terminologi dari As-Suyuti dalam kitab Itmamu ad-Diroyah dan Imam Al-Zaqoni dalam kitab Manahilul Itfan fi Ulumil Quran. Menurut As-Suyuti dalam kitab Itmamu ad-Diroyah mengatakan bahwa ulumul Quran merupakan ilmu yang membahas tentang keadaan Al-Quran dari segi turunnya, sanadnya, adab makna-maknanya, baik yang berhubungan dengan lafaz-lafaznya maupun hukum-hukumnya. Dan yang kedua, menurut Al-Zarqoni dalam kitab Manahilul Itfan fi Ulumil Quran, bahwa ulumul Quran adalah beberapa pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dari turunnya, urutannya, pengumpulannya, penulisannya, bacaannya, penafsirannya, kemukjizatannya, naswih mansuhnya, penolakan hal-hal yang bisa menimbulkan keraguan terhadapnya. Jadi, dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ulumul Quran adalah ilmu yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran, baik dari aspek keberadaannya sebagai Al-Quran maupun aspek pemahaman kandungannya sebagai pedoman dan petunjuk manusia, atau ilmu-ilmu berhubungan dengan berbagai aspek yang terkait dengan keperluan membahas Al-Quran. Ulumul Quran ada ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Quran dan segi asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Quran, pengumpulan dan penerbitan Quran, pengetahuan tentang surah-surah Makkiyah dan Madiniyah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Al-Quran. Ulumul Quran juga kadang disebut juga dengan usulut tafsir atau dasar-dasar tafsir. Itu karena yang dibahas berkaitan dengan beberapa masalah yang harus diketahui seorang mufasir sebagai sandaran dalam menafsirkan Al-Quran. Terima kasih. Akan dilanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Husna Kamila Putri. Saya di sini akan melanjutkan presenter sebelumnya atau pembicara sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran, dalam pandangan Muslim, Al-Quran merupakan sebuah petunjuk bagi umat manusia, huda linnas,
yang meletakkan dasar-dasar prinsipil dalam segala persoalan kehidupan umat manusia dan merupakan kitab universal. Petunjuk inilah yang menjadi landasan pokok agama Islam dan berfungsi sebagai pedoman hidup bagi penganutnya, serta menjamin kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi dapat disimpulkan Al-Quran adalah pedoman yang sangat penting bagi umat manusia, khususnya umat muslim di dunia. Sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara malaikat Jibril dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Waktu diturunkannya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, tidak sekaligus dalam satu kali periode diturunkan. Para ulama setuju periode diturunkannya Al-Quran itu terbagi menjadi dua, yaitu ayat yang diturunkan di Mekah, yang disebut juga dengan ayat Makkiyah, dan ayat yang diturunkan di Madinah atau yang disebut ayat Madaniyah. Salah satu ciri dan sifat Al-Quran yang paling Salah satu ciri dan sifat Al-Quran yaitu kitab yang keotentikannya dalam pandangan Muslim dijamin dan selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu sangat dijaga bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun. Dan di Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.666 ayat. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan materi pemeliharaan Al-Quran. Makna dari pemeliharaan Al-Quran itu sendiri, kita bisa menjaga kemurnian Al-Quran, baik lafal ataupun makna yang terkandung dalam Al-Quran. Ada 3 cara menjaga kemurnian Al-Quran, yaitu dengan cara menghafal, yang sudah diisyaratkan dalam surat Al-Qiyamah ayat 16-19. Yang kedua, dalam arti dan penulisannya. Kita bisa menuliskan dalam selembaran kertas. Yang ketiga, dengan cara merekam bacaan surat Al-Quran dengan pita suara ataupun dalam sarana modern sekarang ini. Proses pemeliharaan Al-Quran terbagi ke dalam beberapa masa. Yang pertama pada masa Nabi SAW, yang kedua pada masa Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Nabi SAW, Nabi mengangkat beberapa penulis Al-Quran seperti Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Ubay bin Ka'bah, Zaid bin Thabit. Ketika ayat Al-Quran turun, Nabi menunjukkan di mana ayat itu harus diletakkan. Selain itu, ada para sahabat yang menuliskan Al-Quran, yang menuliskan dengan kemauan sendiri dan dituliskan dalam pelepah kurma, batu daun lontar, kulit atau daun pelana, tulang, dan sebagainya. Al-Quran belum terkumpul dalam satu mushaf seperti sekarang, karena Al-Quran masih turun-temurun. Pada masa Abu Bakar menghadapi orang-orang murtad sepeninggal Rasulullah dalam perang Yamamah tahun 12 Hijriah yang telah melibatkan para penghafal Al-Quran, dan ada 70 penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Dengan kejadian ini, Umar bin Khattab mengusulkan usulan untuk menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf. Dan setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal pada tahun 13 Hijriah, mushaf pertama ini disimpan di tangan Umar, dan setelah sepeninggal Umar, disimpan di putrinya yang bernama Hafsah. Pada masa Utsman bin Affan, Utsman memanggil 3 orang, yaitu Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Zaid bin Ash, Abdurrahman bin Haris bin Hisham, dan memerintahkan untuk menulis kembali Al-Quran dengan logat suku Quraisy. Utsman bin Affan mengirim surat pada Hafsah untuk meminjamkan mushaf yang sebelumnya untuk ditulis kembali.
Kemudian Utsman menyerukan pada umat Islam untuk bersatu dengan menggunakan satu mushaf saja yang dikenal dengan mushaf imam atau mushaf induk. Salah satu riwayat mengatakan bahwa Utsman membuat 7 buah mushaf yang dikirim ke beberapa daerah, yaitu Mekah, Syam, Basrah, Kufah, Yamamah, Bahrain, dan Madinah. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.